Mengenal Tuhan adalah keperluan yang mendasar, kebutuhan yang fitrah yang dirasakan oleh setiap manusia. Dalam setiap keadaan apapun, khususnya keadaan yang mendesak, manusia seringkali lari untuk menyebut nama Tuhan. Disinilah bukti dan petunjuk bahwa pengenalan Tuhan, mengenal Tuhan adalah keperluan dasar fitrah setiap manusia. Jika ada yang menyebut bahwa Tuhan itu tidak berbapak dan tidak beribu, itu salah, karena yang demikian itu Adam. Jika disebut Tuhan itu bukan lelaki dan bukan juga perempuan, itu salah, karena yang demikian itu malaikat. Jika menyebut Tuhan itu tidak berwarna dan tidak berupa, itu salah, karena yang demikian itu angin. Jadi setiap gambaran yang kita produksi untuk memuliakan Tuhan, untuk mensucikan gambaran Tuhan, itu perlu kita salahkan lagi, karena itu adalah sebetulnya kreasi alam pikiran manusia, gagasan manusia untuk mencengkeram, membatasi tentang Tuhan. Tuhan justru yang memiliki Adam, memiliki malaikat, memiliki angin, dan memiliki setiap gagasan yang kita bayangkan itu. Jadi siapa Tuhan kita? Tuhan kita Allah namanya. Kalau Allah itu apa? Allah itu nama. Nama siapa itu Allah? Nama bagi sang pemilik langit, bumi, surga, neraka, dan seisinya, termasuk isi yang ada dalam gagasan-gagasan manusia. Di mana Allah? Tidak bisa disebutkan di mana, karena pertanyaan di mana itu adalah tentang ketentuan, tentang batasan sesuatu terkait dengan sekitarnya. Itu juga makna membagaikan, mensepertikan, memberi kendala. Nah, terkait hal ini kita ada keterangan bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada bagai sepertinya sesuatu apapun. Tidak ada satu perkara pun yang bisa memisahkan kepada perihalnya sesuatu apapun. Jadi tidak akan ada contoh atau umpama sama sekali untuk memberi penjelasan yang sifatnya kendala. Kalau begitu berarti Tuhan itu tidak ada. Ya, tidak ada. Lalu kenapa Anda menyembah kepada yang tidak ada? Benar. Kalau kita menyembah, sembahlah kepada yang tidak ada. Loh. Untuk apa yang tidak ada disembah? Oh begini, yang tidak ada pembandingnya dengan sesuatu apapun. Tapi banyak pihak berkata bahwa Tuhan itu ada. Benar. Yang dimaksud ada adalah ada ciptaannya, ada bukti keberadaannya. Bukan ada menurut mata kita, seperti kita melihat gelas di atas meja. Jika ingin mencarinya, jadi harus bagaimana? Sementara kita terhalang oleh laisa kamitslihi syai'un. Kalau ingin bertemu dengannya, temukan keagungan keberadaannya. Disinilah kita perlu tahu perihal zat, sifat,
asma dan af'alnya. Apa itu zat? Wujud. Terkait wujud, kita ada pagar, laisa kamitslihi syai'un. Sifat, Rahman Rahim. Asma, Allah yang paling akbar di antara nama-namanya. Sedangkan af'al, kun fayakun, jadilah, maka segala kejadian terjadi, segala ciptaan tercipta. Maka pikirkanlah dahulu ciptaannya, segala apa yang terjadi dari kehendaknya. Kemana harus berbuat untuk menemui keagungannya? Tidak perlu kepada yang jauh-jauh, tidak perlu memandang yang di depan, yang dekat dekati, yang melekat cermati, tidak jauh dari wujud, tidak terpisah dari badan. Ada apa? Ada siapa? Ada wujud pada diri kita. Segera gali, segera temui. Cirinya berada sepanjang badan dan berciri sepanjang diri. Karena itu pendahulu menjelaskan, barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan merasa bodoh. Bukan bodoh karena tidak bisa membaca atau menulis, melainkan bodoh untuk merasa sombong, angkuh, egois, jumawa, selamanya tunduk dan pasrah kepada keagungannya. Jadi bagaimana kita akan ke sana? Mulai saja dengan taati aturan dan perintahnya, jauhi larangannya. Sebatas itulah hak untuk kita. Jika ingin menemuinya, temui keagungannya. Dan kita perlu ingat, ada keterangan, tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah melakukan perbuatan yang selaras dengan kehendak dan skenarionya. Apa skenario dan kehendaknya untuk manusia? Ada, yaitu firman Tuhan yang tidak boleh diragukan isinya untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Kitab suci yang menjadi pedoman keselamatan bagi yang mau mengambilnya, tetapi akan menjerumuskan kepada pihak yang tidak mau berpikir.